Hebat mana? Gibran, Puan atau AHY? Penulis, Mukhlas Prima Wardani. Bicara politik Indonesia, maka akan terasa hambar jika kita tidak membahas para penerus politikus Indonesia atau anak dari politikus senior di Indonesia. Jika kita mendengar pepatah bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, maka hal itu sangat akrab untuk istilah politik dinasti di Indonesia. Maksud saya adalah, jika orang tuanya politikus yang baik dan berkualitas, maka kecenderungan anaknya akan menjadi politikus berkualitas pula, meskipun teori itu bukan teori baku yang bisa dijadikan rujukan. Teori buah jatuh bukan hanya kita analogikan antara orang tua dan anak saja. Bisa jadi karena guru dan muridnya atau antara idola dan fansnya. Contoh sederhana adalah Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Kecerdasan Soekarno dalam bernegara, terutama dalam berorasi, bukan muncul begitu saja. Ada proses yang mendalam serta ada orang terkait yang menempanya hingga menjadi politikus andal yang dilahirkan tanah ibu pertiwi menjadi sang proklamator Indonesia. Orang paling terkenal yang ikut menempa kemampuan bernegara Soekarno adalah Cokroaminoto. Saat itu Soekarno dekat dengan Cokroaminoto. Soekarno juga aktif menulis di harian Utusan Hindia yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Pada kurun waktu tahun 1922 sampai tahun 1926 Soekarno muda sekolah jurusan arsitektur. Saat itu dia tinggal di kediaman Haji Sanusi, anggota Serikat Islam yang merupakan kawan dari Cokroaminoto. Jalan panjang melingkupi perjuangan Soekarno. Selain dididik oleh orang-orang berkemampuan, Soekarno muda juga ditempa oleh jalan hidup yang keras dan panjang. Hal itu dibuktikan dengan diasingkannya Soekarno muda ke Flores hingga ke Bengkulu. Substansinya adalah bahwa orang besar akan dilahirkan dengan proses pendidikan besar, diajarkan oleh orang-orang besar serta ditempa oleh kehidupan nan besar pula. Kita fokus ke tema, yakni membandingkan lebih baik mana antara Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Republik Indonesia, Puan Maharani, anak dari Presiden Indonesia kelima, serta Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan anak dari Susilo Bambang Yudhoyono, anak Presiden Indonesia keenam. Fokus kita adalah membandingkan pendidikan mereka, orang-orang yang menempa mereka, hingga perjalanan hidup yang cukup memengaruhi karakter mereka dalam menjalani hidup, terutama hidup berbangsa dan bernegara. Dr. H.C. Puan Maharani Naksatra Kushala Devi, SIKOM, adalah politikus yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI hingga 2024. Puan perempuan pertama dan orang termuda ketiga, setelah Ahmad Syaiqo dan I Gusti Gede Subamia, yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap. Dia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, dia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 dan 2019. Dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Cucu Presiden pertama RI Soekarno dan putri tunggal Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dari pernikahannya dengan Taufik Kimas ini sudah mengenal dunia politik sejak usia sangat muda. Dia merupakan sarjana ilmu komunikasi lulusan Universitas Indonesia dan dia meneruskan tradisi politik dalam keluarga Soekarno. Agus Harimurti Yudhoyono, setelah lulus dari Akmil, AHY mengikuti Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan kursus Kombat Intelijen pada tahun 2001. Dia kemudian bergabung dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Pada tahun 2002, AHY yang merupakan perwira Brigif Linut 17 Kostrad, menjadi komandan peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305, Tengkorak yang ditugaskan dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh yang penuh risiko. Di Aceh, AHY terpilih sebagai komandan tim khusus. Karirnya terus berlanjut hingga tahun 2017 dia mengikuti Pilkada DKI melawan petahana Ahok. Saat itu adalah awal karir politik seorang AHY. Dia diusung oleh koalisi 4 partai politik, yakni Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dan Partai Amanat Nasional, PAN, dan berpasangan dengan Silviana Murni meskipun akhirnya kalah dengan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Setelah itu karir AHY tidak berhenti.
Dia kemudian menjadi Kogasma Partai Demokrat hingga pada akhirnya menjadi Ketua Umum partai berlambang Mercy itu. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang pengusaha. Sejak Desember tahun 2010, dia membuka usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Dia juga merupakan pendiri perusahaan kuliner martabak yang disebut Markobar. Sejak kecil Gibran menetap di Solo, tetapi saat sekolah menengah pertama, SMP, dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas, SMA, pada tahun 2002 di Orchid Park Secondary School, Singapura. Selanjutnya pada tahun 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore, MDIS, dan melanjutkan studinya ke program INSERC di University of Technology Sydney, UTS INSERC, Sydney, Australia hingga lulus pada tahun 2010. Kok PKS kayak resah Risma datangkan juru masak latih pemulung? Seperti diketahui, Kementerian Sosial menggelar pelatihan keterampilan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, PPKS, pemulung yang tinggal di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi. Para pemulung dilatih memasak oleh juru masak profesional. Pelatihan keterampilan memasak ini didatangkan dari Surabaya Hotel School. Pelatihan memasak digelar 6 hari selama 26 sampai 31 Januari tahun 2021 yang didampingi oleh 9 instruktur untuk bekal membuka usaha kuliner. Pelatihan ini diikuti 30 peserta dari PPKS maupun unsur balai. Kegiatan ini untuk memotivasi penerima manfaat agar mampu mengolah makanan dengan baik dan benar. Nantinya mereka mempunyai bekal yang cukup membuat usaha kuliner secara mandiri, kata Mensos Risma. Ada yang aneh, rasanya tidak ada pemulung. Siapa yang mau jadi seperti itu selamanya? Kalau ditanya, mereka juga pasti mau hidup lebih layak, lebih baik dan lebih sejahtera. Kadang mereka tak punya pilihan atau tergerus oleh persaingan karena berbagai faktor, entah itu tidak punya skill dan lainnya. Risma sejak menjadi Mensos pernah bertemu dengan pemulung. Di sana dia selalu tekankan dengan bertanya, situasi dari KPM PKH yang jumlahnya kalau ambil 20% 10 juta KPM PKH, kata Ketua DPP PKS, apakah mereka mau terus-terusan hidup seperti itu? Berangkat dari pertanyaan itulah, Risma melakukan berbagai cara untuk mengangkat derajat kehidupan mereka. Bukan memberikan uang, tapi yang terpenting, bekali dengan skill. Salah satunya skill memasak. Tapi, PKS bising amat nih partai, menyebut tindakan Risma mendatangkan juru masak demi melatih pemulung membuka usaha kuliner terlalu berlebihan. Risma seharusnya lebih fokus mengurus jutaan orang yang terdaftar keluarga penerima manfaat, KPM, dari program Keluarga Harapan, PKH. Bu Menteri kalau mau mengajari keterampilan baiknya tidak perlu repot-repot cari pemulung. Cukup saja para calon gradu. Bukhari Yusuf. Harusnya yang diberi pelatihan keterampilan terlebih dahulu adalah KPM PKH yang sedang diproyeksikan graduasi yang jumlahnya kalau se-Indonesia 2 jutaan, katanya. Kenapa resah banget ya PKS dengan apa yang dikerjakan Risma? Rasanya mau apapun yang dilakukan Risma, PKS selalu sinis dan mengkritik. Mungkinkah PKS merasa posisi Anies akan terancam atau redup popularitasnya akibat Risma? Wajar sih, PKS selama ini mendukung Anies. Tapi mari kita melihat ini secara objektif. Mendatangkan juru masak dianggap berlebihan. Lah, Anies malah lebih parah berkali lipat. Menutupi kali item dengan kain waring hitam yang anggarannya mencapai Rp500 jutaan. Itu wajar atau berlebihan? Tidak lama kemudian, koyak dan menampung sampah buangan warga bagian bawah kolong jembatan di Pasar Senen. Semua itu lebih berlebihan dan PKS diam saja, kan? Bagaimana dengan Formula E, yang pas ditanya di mana komitmen fee sebesar Rp560 miliar? Kabarnya bahkan sudah habiskan Rp1,1 triliun. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk penyelenggaran satu acara yang sebenarnya tidak begitu populer di Indonesia, kalah jauh dengan MotoGP? Mengapa PKS diam saja? Harusnya PKS mengkritik Anies yang memang dari dulu tidak becus kerja, sering bungkam terhadap isu yang membuatnya terjepit. Cuma pintar menata kata dan mengarang alasan saat sedang instalasi bambu di Bundaran HI,
bentuknya tidak spektakuler tapi harganya mencapai 550 juta rupiah. Setahun kemudian dicopot, diganti dengan batu yang terlihat mirip popcorn kalau dilihat dari jauh, dengan biaya 150 juta rupiah. Cat separator jalan dengan warna-warni, cat genteng di sekitar flyover Tapal Kuda, cat diterpa isu tidak sedap. Namanya juga oposisi, wajar kalau ada apa-apa, langsung kritik aja. Tinggal adu argumen siapa yang paling logis dan tidak waras. Banyak yang resah dengan Risma di Jakarta, apalagi kalau mengaitkannya dengan Pilkada DKI mendatang. Risma terlalu sayang kalau ditelantarkan. Cepat atau lambat, dia pasti akan